Berada di titik 0 kilometer Ibu Kota Nusantara dan lingkungan sekitarnya. Sesaat lagi prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara akan dimulai. Presiden Joko Widodo akan hadir bersama Kepala Lembaga Tinggi Negara, antara lain Ketua MPR Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia, dan juga Gubernur atau Wakil Gubernur dari 34 provinsi se-Indonesia untuk melaksanakan prosesi secara bersama-sama. Dapat kami lihat para gubernur sudah siap dan juga ini dia menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sesaat lagi akan sampai. Dapat kami saksikan iring-iringan kendaraan Presiden yang sekarang sudah sampai pada lokasi. Dapat dilihat lahan yang masih sangat luas, sangat hijau. Di pagi hari ini yang cerah, menandakan hari bersejarah untuk bangsa Indonesia. Dan sudah hadir di lokasi 0 kilometer Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden disambut oleh Sultan Kutai Negara Ing Martadipura yang ke-21, Haji Muhammad Arifin. Dan sedang dilakukan prosesi adat tepung tawar dan ketikai lepas. Untuk melindungi, membersihkan, permohonan dijauhkan dari mara bahaya, selalu mendapat rahmat, lindungan dari Yang Maha Esa. Dan Bapak Joko Widodo hari ini didampingi oleh Ibu Iriana, disambut oleh tarian selamat datang
tarikan Jarganjur oleh penari Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Tentunya tarian ini ditarikan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan pada acara-acara yang sangat sakral, termasuk acara dan juga yang sangat bersejarah hari ini bagi bangsa Indonesia. Dan terlihat juga Presiden Joko Widodo hadir didampingi Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PPN Kepala Bappenas Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, juga Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Doni Rahayu. Juga mendampingi Bapak Presiden, Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo. Juga hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Mohon perhatian, Sekretaris Presiden Kabinet Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Hajah Iriana Jokowi tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Senin 14 Maret tahun 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur, dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga tinggi negara, MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Mudah-mudahan kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai filosofi, termasuk tangga yang sedang digunakan, di mana anak tangga terbuat dari kayu ulin khas Kalimantan, dinamakan juga kayu besi karena kekuatan yang di atas rata-rata. Bisa kami lihat, pemirsa, Presiden Joko Widodo sendiri akan menanamkan meranti merah atau Shorea leprosula.
Sementara Ibu Iriana Joko Widodo akan menanamkan kamper Bryophalanops aromatica. Tentunya setiap gubernur dan juga wakil gubernur dari 34 provinsi akan menanamkan tanaman-tanaman khas dari masing-masing provinsi. Dan tentunya proses sudah dimulai, kita saksikan Pak Joko Widodo besertakan Ibu Iriana. Saya sebagai Gubernur Kaltim sangat terharu dan sangat sekalian bangga. Seterusnya terima kasih, sebuah acara kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada hari ini seluruh gubernur, seluruh daerah kumpul dan menyatukan tanah-tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Jadi ini sebuah sejarah yang menurut saya mungkin tidak ada di dunia. Baru kali ini terjadi di Republik Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, di tempat ibu kota Nusantara ini. Ya, yang saya pahami bahwa Presiden Jokowi sangat memiliki sebuah terobosan yang luar biasa. Sebuah terobosan di mana beliau mewujudkan 3 cita-cita pemimpin bangsa ini. 2 sudah meninggal, 1 belum meninggal. 2 itu meninggal adalah Bapak Presiden Soekarno, mau memindahkan ibu kota tahun 57 ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kemudian Pak Presiden Soeharto juga ingin memindahkan tapi di Jonggol. Tidak jadi. Kemudian juga Bapak Presiden SBY juga akan memindahkan itu ke Jonggol Selatan. Artinya beliau memiliki sebuah, tidak tahu saya namanya, saya tidak bisa gambarkan, tapi saya kira ini adalah sebuah wujud ya, pemimpin bangsa kita yang luar biasa. Tadi Pak mungkin belum terjawab harapan dari masyarakat Kaltim sendiri Pak. Kalau masyarakat Kaltim itu keberadaan di sini aja sudah menepikan suatu kebanggaan dan kebahagiaan. Jadi yang lain-lainnya itu kita sudah tidak memikirkan lagi. Tapi saya kira tadi akan berdampak luas dari segi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh Nusantara ini. Karena kalau kita dari garis silang begini, maka ibu kota ini berada di titik silang itu. Jadi dampak semuanya apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya secara otomatis. Ya, ada pepatah menyatakan bila sebuah usaha dikerjakan dengan tulus, maka setengah laba telah diperoleh. Dan hari ini kita lihat bahwa mimpi besar bangsa dan negara ini untuk mempunyai ibu kota baru di luar Jakarta itu bukan hari ini. Sudah dimulai dari pendiri bangsa ini, founder-fathers kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno, yang dari awal ingin memindahkan ibu kota negara di Palangkaraya, di Kalimantan, Pulau Borneo ini. Tetapi itu tidak bisa terlaksana. Dan hari ini kita bersyukur bahwa di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo ini dapat terlaksana. Dan kita lihat bahwa hadirnya seluruh gubernur untuk membawa tanah dan air sebagai wujud bahwa persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia untuk mempunyai semangat untuk berpindahnya ibu kota negara menuju Kalimantan dapat dilaksanakan dengan baik karena berbagai dukungan, baik sebagai dukungan politik, sosial, budaya, semua terdukung dengan baik. Karena itu, apa yang dilakukan hari ini menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk mampu mempunyai keberanian dalam melangkah yang tidak ragu lagi untuk mempunyai ibu kota negara yang baru. Dan juga bahwa
bagi Nusa Tenggara Timur ini sesuatu yang sangat baik karena kami lihat bahwa pemerataan ekonomi itu dapat dilakukan sehingga ibu kota baru yang akan ada ini memberikan pertumbuhan baru bagi kawasan baik di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua. Dan kami kalau datang ke ibu kota negara tidak butuh waktu 3 jam, kami butuh waktu 1 jam 45, kamu sudah ada di sini. Dan itu mempunyai dampak yang baik dan pesan yang paling sungguh adalah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo melaksanakan amanat yang telah disampaikan oleh luhur sebelumnya dan dapat dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pemerataan ekonomi. Ini kan peristiwa bersejarah ya. Dalam sejarah Republik ada pemindahan ibu kota negara yang dari nol, kira-kira begitu. Bukan dari kota existing dari kolonial, kemudian jadi ibu kota negara yang silih bergantikan dalam sejarah kita. Ini dari nol hasil kajiannya, tentulah harus mendapatkan blessing kira-kira gitu ya, atau restu lahir batin dari seluruh Republik NKRI. Makanya kan diwakili oleh 34 gubernur membawa air tanah ke titik nol ini. Kalau Jawa Barat, air suci tanah-tanah yang istimewa datang dari 27 daerah, kan ada 27 kota kabupaten kan. Disatukan dulu di Gedung Sate, terus baru dibawa ke sini. Jadi saya kira simbolis ini penting bahwa semua mendukung. Kalau kita lihat sejarah kota-kota ya, semuanya juga diawali dari sebuah visi, kan begitu. Nah, visi itu ada yang beres dalam 10 tahun, tapi kalau di bawah 10 tahun mah rada tidak realistis ya. Ada yang 100 tahun, jadi butuh waktu. Jadi masyarakat jangan terlalu expect gitu ya, dalam hitungan 3-5 tahun tiba-tiba sudah beres. Saya kira sejarah kota-kota dunia juga nggak begitu. Nah yang kedua ini kesempatan karena untuk jadi kota terbaik dunia itu satu dari sisi sistemnya ya, kan harus smart, green, zero carbon. Yang kedua dari sisi desain ya. Biasanya yang terdesain kan kota-kota bikinan swasta ya. Kalau kota bikinan negara belum pernah ada, jadi ini kesempatan. Yang ketiganya tentunya tantangan terbesar membangun kota itu siapa yang mau tinggal di sini itu harus dipikirkan juga. Karena kalau hanya mengandalkan populasi PNS, kotanya pasti sangat sepi. Tapi kalau berhasil menjadi kota ya, ada fasilitas apa yang non PNS juga mau tinggal di sini, insya Allah itu akan berhasil. Itu masukan dari saya. Saya kira di luar IKN berharap ini jadi kebanggaan. Jadi kita doakan prosesnya lancar, inovasi. Jadi yang terdengar adalah hal-hal positifnya kan gitu ya, hal-hal yang membanggakannya. Bukan sebaliknya kan, mungkin ada dinamika atau apa. Nah, saya kira saya titipkan itu ke Kepala IKN. Saya dan Pak Bambang bersahabat baik, satu sekolahan juga di ITB di Amerikanya, jadi yakin betul beliau pasti sukses insya Allah. Kami dari Jakarta membawa air dan tanah yang secara khusus kemarin diambil oleh ibu-ibu dari kampung Akuarium di Jakarta Utara. Membawa harapan bahwa kota baru yang akan dibangun ini, yang nantinya akan menjadi ibu kota, bisa mengedepankan dan memprioritaskan manfaat bagi rakyat kebanyakan. Sebagaimana masyarakat di kampung Akuarium yang dahulunya mereka tersingkirkan, termarginalkan, kemudian sekarang mereka digaris depankan dan mendapatkan fasilitas. Ini pesan bahwa Republik ini dihadirkan untuk melindungi setiap tumpah darah dan dihadirkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan itulah yang dititipkan lewat tanah ini. Semoga di kota yang dibangun ini, yang nantinya menjadi ibu kota, akan bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian Republik ini, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Mungkin untuk pemindahan dari ibu kota dari Jakarta ke Nusantara sendiri, untuk Bapak itu Jadi gini, bagi kami di Jakarta ini harus dipandang sebagai peluang untuk semakin mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global dunia. Kota global dunia yang setara dengan kota-kota global lainnya. Jakarta adalah megapolitan terbesar di belahan selatan bumi.
Dan ini harus dijadikan sebagai kesempatan mempercepat. Unsur-unsur utama kota global adalah mobilitas penduduk berbasiskan kendaraan umum dan ramah lingkungan. Kemudian kedua, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan berstandar internasional. Kemudian memiliki daya tarik bagi global talent, sehingga produktivitas yang terjadi di kota ini bisa dirasakan manfaatnya, baik di Indonesia maupun di dataran global. Kami di Jakarta menyambut ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita mempercepat untuk Jakarta menjadi salah satu pusat kota global dunia. Dan kota global itu bukan saja aspek ekonominya, tapi juga aspek budaya, aspek sosial, aspek pendidikan, yang itu semua harus dikembangkan.